masalah treatment atau step-step bagaimana caranya mengkonsepkan burung. Saya ingin dari Om dulu sebelum nanti saya. Gimana sih Om pengalamannya selama ini dalam proses untuk mencetak burung dari nol sampai benar-benar top perform yaitu konslet? Silakan Om. Awalnya nyari materi yang udah suaranya benar-benar enak ya bang. Yang kedua proses karantina jantan semua. Yang ketiga kita proses single, pisah sendiri satu-satu. Kita udah proses kayak begitu, baru kita proses terakhir nyari-nyari betina pasangan yang lebih enak. Kita buat selanjutnya kita Penggacoran ya. Penggacoran lewat isolasi burung disepiin sendiri, nyari tempat yang benar-benar sepi. Setelah pulang dari Valentine, nggak tahu kenapa burung itu benar-benar jadi full gacor banget gitu, full benar-benar gacor. Nah, adapun kalau dari materinya, dia nih kalau di rumah ini cuman hanya awalnya nyari materi yang udah suaranya benar-benar enak ya bang. Yang kedua proses karantina jantan semua. Yang ketiga kita gantangan Bekasi, alhamdulillah sudah mulai bagus tuh. Nah terakhir di Valentine, nah ini burung masih belum gacor. Setelah pulang dari Valentine, nggak tahu kenapa burung itu benar-benar jadi full gacor banget gitu, full benar-benar gacor. Nah, adapun kalau dari materinya, dia ini kalau di rumah ini cuman hanya 30, 25, 20. Tapi kalau misalnya di lapangan, alhamdulillah yang penting dia terhempit sama lovebird lain, durasinya pasti keluar. Durasinya bisa 1 menit 20, dan dia stabil di 40. Alhamdulillah lah seperti itu gitu. Nah, untuk tahapan pengkonsletannya juga sama seperti treatment saya gitu dalam pencarian bahan. Bahkan ini sebenarnya saya nggak spesialkan. Awalnya nih Mr. Kampret nggak saya spesialkan sama teman-teman. Orang saya pikir gacornya itu kurang. Biasanya kan indikasinya kan gacornya tuh di kandang koloni itu udah bener-bener gacor gitu. Tapi kalau ini enggak. Jadi saya tuh nggak mengutamakan ini. Tapi alhamdulillah rezeki dengan proses kurang lebih 2 bulan, proses 2 bulan, dan dia mulai konslet ini sekarang sebulan ini konslet gitu. Baru konslet bener-bener, baru ngunci lah kalau bahasanya gitu Om. Nah, jadi memang bakatnya emang udah bagus ya ini. Nah kalau ini sebenarnya materi aja sih, materi yang kita lihat dari lovebird biasa, materinya sudah bagus ya. Kemudian tinggal pengondisian yang tahap-tahap tadi saya sebutkan, barulah bisa jadi seperti ini gitu. Karakternya sama seperti bapaknya ya. Nah kalau misalnya karakternya, ya memang benar-benar percis banget kayak kampret, dari suaranya yang kasar seperti gilingan padi kalau bahasa orang Bandung mah ya. Gilingan padi trek. Nah biasanya suara-suara kayak gini tuh bisa menakutkan burung-burung di sampingnya gitu. Karena kan jarang suara kayak gini. Mungkin kita juga bisa melihat ya burung konslet yang saya tahu ya, dengan punya suara yang keras tuh kampret yang buntung punya saya pribadi, kemudian Bob Marley punyanya Haji Dance, kemudian ya ini yang kalau saya baru lihat gitu, 3 burung konslet yang benar-benar suaranya tuh kenceng gitu, kasar gitu. Nah ini urutannya, perawatannya bagaimana? Ini dijemur gak kalau sudah punya untulannya? Nah kalau untulannya cocok ini gimana? Nah untuk perawatan ini di kandang koloni biasa ya, dengan catatan pintu dari koloninya selalu terbuka kalau ini. Nah karena memang dia biasanya seperti itu. Nah pintu koloninya selalu terbuka. Kemudian ini tanpa jemur.
kembali lagi tanpa jemur gitu. Karena saya khawatir ya kalau dia terlalu jemur dengan suara yang keras, takutnya suaranya akan hilang gitu. Jadi saya tanpa jemur ya. Kalaupun misalnya memang pahitnya dia benar-benar dalam kondisi yang lemah, saya jemur itu paling maksimal 5 menit. Selebihnya tanpa jemur. Jadi jemur itu ada catatannya ketika jadi proses penjemuran itu catatannya ketika burung itu lagi bener-bener staminanya lemah. Baru kita kasih jemur, itu pun nggak langsung matahari, itu pun cuman hanya sebatas dia keluar selama 5 menit. Itu aja. Nah, kemudian cara pengondisiannya betinanya kok bisa cocok gitu. Nah, kita lihat ya. Kalau betina yang benar-benar nyaman itu dia jadi nggak ganggu. Kalau misalnya di saat jantannya itu lagi bunyi, dia nggak ganggu, dia cuek aja gitu. Tapi di saat nanti jantannya masuk ke koloni, ya ke kayu koloni, dia pasti ngikut masuk gitu. Nah itu bener-bener ibarat kata mah kalau manusia mah bininya support gitu, support bener-bener. Jadi dia tuh apa ya namanya ya, bener-bener bisa nurutin kemauannya si jantan gitu. Coba kita perhatikan, ini kan nggak ada saling ganggu ya. Jadi inilah nyaman gitu. Nah mungkin perawatannya itu aja sih Om. Kalau untuk masalah di rumah, nah dia biasanya juga saya taruh di sendiri karena dia biar fokus, nggak terganggu sama burung-burung lain. Karena kan kita sudah tahu ya ada materinya. Jangan sampai kalau ketemu nanti burung-burung konslet yang lainnya dalam satu ruangan, nanti terganggu suaranya atau nadanya nanti terganggu gitu, ngikutin nada konslet yang lain gitu. Saya biasanya fokusnya sendiri gitu. Untuk perawatan ini sih begitu. Sampai di lomba pun simpel juga sih, tinggal dicabut aja. Kalau untuk masalah di lomba, mulai dari sampai ngikutin bisa beberapa sesi. Nah, kalau untuk masalah di lomba, ini sih simpel banget. Seperti burung-burung konslet yang lainnya gitu ya. Simpel, jadi kita bawa ke gantangan dengan membawa kandang kotaknya. Kita bawa ke gantangan, kemudian 2 season sebelum main biasanya tuh saya udah cabut di kandang bulat. Nah, kalau nggak seperti itu, pas nyampe boleh langsung dipindahkan dari kandang kotak ke kandang bulat, tapi si betinanya ngikut gitu. Tapi kalau mau tetap di sini di 2 season sebelum mau main ya kita cabut, kita penyesuaian biar dia bunyi sendiri, bunyi baru kita gantangkan. Udah, selebihnya seperti itu lagi. Ketika turun gantangan ya kita masukin lagi ke betinanya. Simpelnya sih seperti itu Om gitu. Kalau untuk masalah perawatan ya kayak gitu Om. Dopingnya apa sih? Nah, kalau saya itu selalu mencampurkan. Kalau udah seperti ini tergantung karakter masing-masing. Biasanya saya kan ada yang menyesuaikan pakai pakannya yang benar-benar kencang terus gitu. Ya pakai pakan saya sendiri. Nah, pakai pakan itu kan kencang ya, pakan saya kan kencang. Nah, biasanya saya pakai itu. Tapi kalau misalnya sudah normal, sudah benar-benar ada di titik performnya, saya juga bantu untuk pada milot polos. Jadi diselingkan gitu. Dia kan kebiasaan pakai pakan yang kenceng. Nah, saya selingkan kepada millet polos untuk menetralisir yang tadinya terlalu tinggi gitu. Jadi sesuai lah, seimbang gitu, balance gitu Om. Nah ya, itu aja sih Om. Nah kemudian saya juga kasih vitamin. Karena apa? Karena biasanya kan burung konslet itu kan bunyi terus menerus ya. Nah khawatir kalau misalnya dia udah bunyi terus tapi kita nggak kasih vitamin, nanti dia akan bisa plong karena suaranya habis. Bayangin kalau kita ngomong terus gitu, kita gacor ya kan, akhirnya apa? Ya kita juga seret kan, butuh minuman, butuh suplemen, vitamin, bahkan butuh obat yang bagaimana tenggorokan kita tidak kering gitu, atau tidak jadi masalah gitu, terjadi masalah. Ya begitu juga burung, kalau bunyi terus kita juga harus kasih suplemen dari vitaminnya gitu sih Om, biar dia tuh tenggorokannya selalu baik gitu. Karena kan kalau misalnya burung konslet ini kan sulit ya kalau suaranya sudah nggak ada gitu ya kan. Kalau suaranya udah nggak ada, apalagi mangap
terus gitu, itu memang memperbaikinya tuh sulit banget gitu. Itu udah benar-benar rusak lah, dari suaranya itu udah benar-benar rusak, dan dari tenggorokan pastinya ya nggak mungkin dia seperti itu kalau tenggorokannya nggak akan rusak gitu. Jadi dia akan cenderung mangap terus dan suaranya udah tidak ada gitu sih Om. Kalau menurut pengalaman saya selama dengan teman-teman untuk buat lovebird konslet itu seperti apa. Jadi ini tetap sama ya, mencetak lovebird konslet ya? Ya. Lovebird konslet bisa dicetak ya? Ya, lovebird konslet tetap bisa dicetak gitu. Ya kita kan tahu ya, dulu nggak ada yang namanya lovebird konslet. Dulu nggak ada. Awalnya semua burung itu fighter. Itu nggak pernah tahu titik performnya sehingga menjadi konslet, karena inovasi seiring berjalannya waktu ya kan. Kemudian eksperimen dari Kicau Mania yang kita patut apresiasi ya. Kemudian jadilah konslet dengan tahapan-tahapan. Mungkin kalau saya yang tadi yang saya sebutkan. Nah kalau teman-teman kan mungkin ada yang lain, bisa jadi jantan ketemu jantan, jantan ketemu paut jadi konslet. Banyak lah itu treatmentnya masing-masing gitu ilmunya, karena memang nggak ada catatan tertentu setiap orang itu oh konslet harus begini, enggak, karena ini kan hewan gitu. Nggak ada jadi ilmu bener-bener pasti dalam perburungan gitu. Saya pun begitu dulu. Belajar pun ya nggak pernah tahu namanya mengkonsletkan burung, karena belajar teman-teman lihat YouTube juga ya kan, sharing-sharing kepada mereka-mereka yang sudah punya konslet. Akhirnya oh seperti ini, tinggal kita kolaborasikan aja atau ATM ya, amati, tiru, modifikasi gitu. Tinggal kita modifikasi aja. Insya Allah kalau misalnya memang sudah rezeki, treatmentnya tepat, pasti burung akan konslet gitu. Jadi saya bilang kenapa lovebird konslet bisa diciptakan ya karena seperti itu pengalaman saya dari 2010-2011 mulai main burung, nggak ada tuh yang namanya burung konslet gitu. Baru pertama lah burung konslet itu dimiliki oleh Pak Haji Sigit. Barulah kita berpikir ya, kita mengembangkan ilmu. Oh ternyata dari situ burung itu bisa konslet. Baru saya dapat jagoan yang namanya kampret yang kakinya buntung ya di 2012 gitu. Dapat kampret buntung lah, baru oh ternyata ada nih burung yang bisa seperti ini. Caranya gimana? Awalnya saya nggak tahu caranya seperti apa. Sharing-sharing ke Bandung, sharing ke Solo, sharing ke orang Jogja, terus yang lihat YouTube dari teman-teman. Oh kok bisa ya? Oh berarti tandanya konslet ini yang tadinya fighter semua burung bisa diciptakan menjadi konslet. Artinya konslet bisa diciptakan gitu, bukan dari bakat gitu. Kalau dari bakat kembali lagi kita paham karakter, paham materi ya, itu cukup. Nah selebihnya kita yang mencetak pastinya itu gitu. Terus pasti kan pertanyaan kepada orang lain, berarti semua burung bisa dicetak dong? Ya bisa dicetak, semua burung bisa dicetak. Cuman kita harus tahu ilmunya ya, tahapan-tahapannya, dari mulai karakter kita memahami karakter, memahami materi gitu. Kalaupun misalnya seandainya kita belum menemukan materi yang tadi saya sebutkan, materi yang masalah durasi jantan, kemudian suaranya rendah, kemudian ada nilai birahinya seperti misalnya gesek tangkringan, atau dia gacornya sudah kelihatan, dobelannya sudah kelihatan. Kalau misalnya belum kita menemukan secara instan burung-burung yang seperti itu, ya kita ciptakan dari mulai apa? Dari mulai anakan, kemudian pemasteran ya. Terusnya dari lolohannya, mau kita lolohan induk atau lolohan tangan, kita ciptakan dari situ gitu. Tapi kan kita kan sebagai pemain maunya yang di waktu yang cepat. Kalau kita ingin waktu yang cepat ya, tipsnya seperti itu. Kita sudah paham yang tadi poin-poinnya, kemudian kita terapkan kepada statement untuk mengkonsletkan. Jadi kita istilahnya nggak perlu lama lah ya kan untuk mencari, maksudnya harus memasterkan dari PAUD ya kan, dalam tahapan pemasterannya, kemudian atau kita cari indukan yang benar-benar berkualitas, berdurasi, sehingga ketika meloloh anaknya tersebut mendengar induknya nih gitu. Kemudian dari situlah bakat orang tuanya atau materi orang tuanya, bukan orang tuanya, jantan atau betinanya, indukannya bisa turun ke anakannya kan gitu. Kalau itu kan prosesnya lama
itu proses yang mungkin kita bilang itu proses tahapan yang dari benar-benar awal gitu. Nah kalau burung konslet ini kan lebih efektifnya kita cari yang posisi di tengah-tengah aja tuh. Dengan kita tahu seperti itu, ya udah kita cari yang seperti itu, baru tahapan konslet kita masukin. Kayak gitu sih Om. Jadi mencetak konslet seperti semudah mencetak batu bata ya? Wah, nggak juga begitu. Mencetak konslet semudah mencetak batu bata, nggak juga begitu. Karena kan kembali lagi proses. Ya, prosesnya ini kita bisa cepat atau kita bisa lambat. Itu tergantung kitanya atau dari si burungnya nih, adaptasi si burungnya. Tepat nggak kita memberikan treatment tersebut gitu. Jadi kalau misalnya udah ada, oke. Masa dilasin. Jadi mencetak itu buat judul saya soal